Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasulihil jalil linakuna ala sawa'i sabil wa nahana anil ikhtilafi wal iftiraqi wat tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi ja'ana biddinil qawim wal manhajil mubin wassiratal mustaqim. Yang terhormat Ibu dosen yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Juga yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, teman-teman S3 Prodi Pendidikan Islam, konsentrasi ilmu pendidikan Islam. Alhamdulillah, puji dan syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas kudrah dan iradahnya kita pada kesempatan pagi hari ini bisa kembali bersua, bertatap muka untuk sama-sama mengikuti perkuliahan, khususnya mata kuliah Teologi Pendidikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti milahnya sampai detik ini hingga hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini kita akan sama-sama mencoba berdiskusi kaitan dengan konsep tanda-tanda kekuasaan Allah dalam keteraturan Tuhan untuk manusia, atau biasa kita sebut dengan sunnatullah dan implikasinya dalam pendidikan Islam. Dalam hasanah keislaman kita tahu ada yang disebut dengan qudratullah, ada yang disebut dengan sunnatullah. Dalam salah satu literatur disebutkan bahwa qudratullah itu bisa ditemukan dengan laduni. Kalau sunnatullah itu bisa kita pelajari dengan ilmu dunia. Daruriyah, betul Ibu. Nah, salah satu contohnya misalkan sunnatullah itu kalau misalkan orang jatuh dari tangga lantai 3 sampai ke bawah, secara sunnatullah orang itu akan mati. Tetapi qudratullah berbeda. Pola aturannya berbeda. Kalau qudratullah bisa jadi karena kuasa Allah, ketika orang itu jatuh dari lantai 3, maka ternyata ada mobil yang membawa busa misalkan. Nah, itu qudratullah. Jadi sedikit analogi kaitan dengan sunnatullah dan qudratullah. Ada pula yang mengatakan bahwa sunnatullah itu berbicara mengenai hukum kausalitas, sebab akibat. Orang itu sukses karena belajar, hemat, pangkal, kaya misalkan, dan seterusnya. Sementara kalau qudratullah itu di luar kekuasaan indera manusia atau logika manusia. Nah, kemudian teman-teman sekalian, hukum Allah setidaknya kita bisa bagi dalam dua aspek. Yang pertama adalah tasyri'iyah, yang kedua adalah takwiniyah. Kalau tasyri'iyah itu ketetapan Allah yang berupa hukum-hukum syariat agama untuk manusia khususnya. Jadi hukum syariat yang kemudian mengatur seluruh kehidupan, sendi-sendi kehidupan manusia disebut hukum tasyri'iyah. Biasanya ini diformulasikan dalam bentuk fikih-fikih. Mengatur kehidupan hubungan sesama diatur dalam fikih muamalah. Masalah peradaban diatur dalam syariat fikih thaqofah. Masalah tarbiyah, masalah pendidikan dalam fikih tarbiyah. Masalah pidana diatur dalam fikih jinayah. Bahkan sampai masalah politik dan pertahanan dan keamanan itu diatur dalam fikih siasa dan fikih dipaqih wal amni. Nah, itu semua merupakan hukum tasyri'iyah
hukum yang merupakan syariat Allah untuk kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam. Nah, ada juga hukum takwiniyah. Kalau takwiniyah ini ialah hukum yang Allah tetapkan untuk seluruh makhluknya, terlebih untuk alam semesta, berkaitan dengan peredaran rotasi bumi, kemudian revolusi bumi, adanya pergantian siang dan malam, kemudian adanya kehidupan dan kematian, yang sejatinya bisa dipelajari itu merupakan sunnatullah atau hukum takwiniyah atau biasa kita sebut dengan sunnatullah. Nah teman-teman sekalian, secara bahasa kata sunnatullah ini secara semantik terdiri dari dua suku kata, yaitu sunnah dan Allah. Kata sunnah ini berasal dari kata sanna yasunnu, kata dasarnya sin dan nun, yang berarti pada mulanya atau berarti sesuatu yang berjalan dan terjadi secara mudah. Bisa juga dikatakan sebagai jalan atau ketetapan. Ini secara bahasa. Sementara secara istilah dikatakan bahwa ketika kata sunnah dirangkai dengan kata Allah maka menjadi sunnatullah, maka ia mengandung beberapa pengertian, antara lain manhaj, aturan atau din, irodah, dan hukum atau ketentuan. Atau sunnatullah berarti hukmun fi khalqillah, ketentuan-ketentuan bagi seluruh ciptaannya. Nah, dalam ungkapan lain diartikan bahwa sunnatullah ini adalah ketetapan Allah untuk meletakkan hukum-hukumnya di atas segala ciptaannya, baik di langit maupun di bumi, begitu. Jadi kalau sunnatullah ini ketetapan yang sudah pasti, begitu, yang Allah tetapkan atas segala ciptaannya, baik yang di langit maupun yang di bumi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sunnatullah itu dibagi dua ya. Ada sunnatullah kauniyah, ada sunnatullah ijtimaiyah. Nah, ini beda lagi. Kalau kauniyah ini khusus berkaitan dengan alam semesta ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Seperti misalkan rotasi bumi. Peredaran satu hari itu 24 jam. Satu bulan 30, 29, 30, 31 hari. Satu tahun kurang lebih 365 hari. Nah, itu merupakan ketetapan sunnatullah kauniyah. Ketetapan sudah Allah tetapkan untuk alam semesta, begitu. Sementara ijtimaiyah ini berkaitan dengan hukum sosial masyarakat. Ya, ini erat kaitan dengan hukum kausalitas, sebab akibat yang konsisten, begitu. Misalkan Allah jelaskan dalam surat Alam Nashrah ya, Al-Insyirah, begitu. Apabila setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, ini hukum ijtimaiyah, sunnatullah yang terus konsisten di antara kita. Apabila kita telah selesai dalam suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain misalkan. Nah, itu sebab akibat. Maka melalui ayat yang tadi itu bisa kita pahami bahwa sunnatullah itu merupakan ketentuan Allah yang tidak terjadi secara kebetulan. Bukan suatu keajaiban, melainkan memiliki kekuatan yang mutlak, begitu. Nah, kemudian teman-teman, sifat dan karakteristik sunnatullah. Yang pertama adalah konsisten, begitu. Nah, salah satunya ini diungkap oleh Allah di surat Fatir ayat 43. Tentu saja Bapak Ibu bisa membaca dan tidak perlu dibaca kembali. Tapi yang jelas, saya coba garis bawahi atau garis merahi. Dalam ayat ini ada kalimat falang tajida lisunnatillahi tabdila walang tajida lisunnatillahi tahwila. Jadi dalam ayat ini Allah kemukakan bahwa sunnatullah itu konsisten, tidak ada perubahan, begitu, dan tidak ada penyimpangan. Jadi ketika misalkan orang-orang sombong ya di muka bumi dan kemudian mereka punya rencana atau makar,
Maka kemudian Allah mengatakan bahwa wala yahikul makrus sayyi'u illa bi ahli. Tidaklah rencana jahat itu kecuali akan menimpa kalangannya atau keluarganya. Karena ketetapan Allah itu konsisten. Tabdila tahwila, tidak akan berubah dan tidak akan menyimpang. Kemudian sifat dan karakter yang kedua adalah universal. Nah, sifat universalitas sunatullah ini adalah didasarkan pada penggunaan redaksi nakiroh, tabdil, dan tahwil dalam bentuk nafi lan. Menurut Ibnu Asyur menunjukkan makna umum. Artinya ketetapan Allah yang tidak berubah dan pasti ini berlaku bagi umat-umat masa lalu, umat yang hidup pada saat turunnya Al-Quran, dan umat setelahnya. Jadi berdasarkan ayat tadi menggunakan lan, kan kalau lan itu menunjukkan sesuatu yang tidak akan pernah sekalipun gitu. Misalkan walang tardo angkal Yahud walan nasoro. Perbedaannya kalau untuk orang Yahudi menggunakan lan, untuk orang Nasrani menggunakan la. Lan dan la itu beda maknanya dalam sisi kontekstual. Kalau lan itu tidak akan pernah, tapi kalau la itu tidak pernah. Jadi dalam ayat ini menggunakan lan yang artinya tidak akan pernah berubah sekalipun, tidak akan pernah menyimpang sekalipun begitu. Artinya berlaku universal untuk umat saat itu dan umat setelahnya begitu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa kata sunatullah dalam Al-Quran. Salah satunya ada di surat Al-Anbiya ayat 33. Misalkan malam tidak akan mendahului siang. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Kullun fi falaki yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi ketetapan Allah itu sudah Allah tetapkan di awal. Kenapa matahari dan bumi masing-masing punya gaya gravitasi tetapi kemudian tidak saling bertabrakan? Karena masing-masing punya gaya sentrifugal dan gaya sentripetal, saling tarik-menarik. Bumi menarik, matahari menarik, sehingga kemudian terjadilah peredaran, dan itu merupakan ketetapan sudah Allah tetapkan sampai terjadinya hari kiamat barangkali begitu. Kemudian misalkan selalu terjadi pergantian dan perubahan antara dua kondisi yang saling berbeda. Misalkan diungkap oleh Allah di surat Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, itulah 10 menit kaitan dengan makna sunatullah dari sisi tekstualitas dan kontekstualitasnya begitu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah memahami dan bahkan lebih paham ketimbang yang menyampaikan kaitan dengan sunatullah ini. Selanjutnya kita bahas implikasi dalam pendidikan Islam gitu. Kalau misalkan anak sudah paham dengan konsep sunnatullah, maka setidaknya peserta didik, santri atau siswa yang pertama harus punya sikap tawakal begitu. Menumbuhkan sikap tawakal. Implikasi keteraturan Tuhan untuk manusia yaitu penanaman sifat tawakal pada diri siswa. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya kesuksesan itu karena iman kepada Allah Ta'ala dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja begitu. Walaupun memang saya pernah baca bahwa Imam Al-Ghazali itu tidak percaya adanya hukum kausalitas ya. Kata Imam Ghazali, orang itu misalkan begini, kata siapa orang yang bekerja keras bisa sukses? Tuh banyak contohnya. Misalkan, mohon maaf, tukang beca mengayuh dari pagi sampai sore, bukankah itu kerja keras? Tapi kenapa kemudian begitu? Dalam strata sosial tidak jauh, tidak kemudian mampu meningkat. Begitupun petani begitu. Dari pagi sampai sore mencangkul ya. Mereka kan kerja keras sama. Tapi kenapa dalam strata sosial
Nah, ini jadi bahan diskusi yang cukup menarik. Kaitan dengan bagaimana seperti ini nyambung juga dengan bahasan kemarin ya. Qadarullah gitu. Yang kerja keras apanya? Apanya? Bang Gita yang kerja keras. Kerja kerasan fisiknya. Fisiknya. Ya. Pikir dan hatinya kerja keras. Alhamdulillah. Karena Jukanya Ghazali. Ya. Dia menyatakan Ghazali tidak percaya. Nah, ini yang saya komen. Oh iya, Ghazali tidak percaya. Disertasi saya Ghazali. Oh gitu. Kausalitas ya. Salah menganalogikan barangkali. Jadi ya. Silakan tukang nasi jadi tukang beca, tapi tiga-tiganya kerja keras. Ya. Itu 99,99% akan. Jangan. Jadi betul Bu. Lanjutkan. Ya. Saya refleks aja Pak. Gitu. Ya. Mohon maaf Bu, mungkin saya salah menerapkan contoh ya. Kalau Ghazalinya betul tidak mempercayai kausalitas. Nah, contoh yang tadi itu dari saya Bu. Jadi saya salah, bukan Imam Al-Ghazali. Oke. Jadi dalam agama Islam, kembali ke laptop ya. Dalam agama Islam, pengertian tawakal ini berarti berserah diri kan sepenuhnya kepada Allah. Saya ingat betul kemarin ungkapan Mama Hambali ya. Alhamdulillah qadarullah sudah hadir. Bahwasanya jika manusia berkehendak tetapi Allah tidak berkehendak, maka tidak akan jadi. Jika manusia tidak berkehendak tapi Allah berkehendak, maka jadi. Jika manusia tidak berkehendak, Allah pun tidak berkehendak, maka tidak akan jadi, dan seterusnya. Berarti ungkapan-ungkapan yang disebutkan itu semuanya domain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuasa manusia itu hanya pada ikhtiar dan ujungnya mesti tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Nah, sikap tawakal ini menjadi salah satu penilaian tingkat keimanan seorang muslim. Sebab tidak bisa dipungkiri di berbagai situasi bahwa bertawakal itu mungkin jadi hal yang terasa berat dilakukan. Karena sebagian manusia biasa masih banyak hal yang tanpa disadari membuat kita tergantung kepada orang lain. Meski dalam lubuk hati terdalam seorang muslim tentu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Kuasa. Jadi jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah. Karena kalau berharap kepada manusia dipastikan kita bisa menemukan kekecewaan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sifat sabar ya. Dengan kesabaran manusia akan senantiasa bersama Allah dalam hidupnya. Hak ini dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan sikap dinamis. Selain kesadaran terhadap kepemilikan sikap tawakal dan sabar, hendaknya siswa juga dibekali tentang dinamika kehidupan, yaitu bahwa makhluk Allah Subhanahu wa taala diciptakan senantiasa bergerak atau bersifat dinamis karena diberi potensi yang sudah Allah berikan kepada manusia. Salah satunya potensi akal dan kemudian hidayatul hawas, fisik. Yang terakhir adalah menumbuhkan sikap optimis. Jadi pada prinsipnya manusia adalah makhluk yang punya cita-cita, yang merindukan sesuatu yang ideal. Artinya dia tidak menyerah dan menerima apa yang ada, tetapi selalu berusaha mengubahnya menjadi apa yang semestinya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tentu saja banyak kekurangan. Kurangnya itu jelas kebodohan saya pribadi. Dan mudah-mudahan bisa jadi bahan diskusi dan koreksi dari Bapak Ibu sekalian, khususnya Ibu dosen yang saya hormati. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.